Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofiullah dengan NIM 666121013 dari kelas B jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen strategi Bappenas RI. Yang pertama, di sini ada visi misi dari Bappenas. Visinya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian berlandaskan gotong royong. Misinya menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Misi yang kedua, menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Dan selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Pertama, mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia. Yang kedua, mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada analisis SMART Bappenas RI. Spesifik. Bappenas memiliki fokus yang spesifik pada perencanaan pembangunan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab dalam merumuskan rencana pembangunan jangka menengah dan visi pembangunan nasional jangka panjang. Bappenas berupa mengatasi berbagai sektor termasuk infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan berkelanjutan lingkungan. Measurable. Bappenas menetapkan target dan indikator yang dapat diukur untuk menilai kemajuan program pembangunan. Misalnya, lembaga ini dapat menetapkan target spesifik untuk perguruan kemiskinan, pertumbuhan PDB, pembangunan infrastruktur, atau akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Indikator-indikator ini membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program dalam mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada achievable. Bappenas bekerja dalam kerangka sumber daya dan kapasitas yang tersedia di Indonesia. Lembaga ini mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan saat merumuskan rencana pembangunan. Bappenas bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, organisasi masyarakat sipil, dan mitra internasional untuk memanfaatkan sumber daya dan keahlian dalam melaksanakan program pembangunan. Selanjutnya ada analisis SMART Bappenas Selanjutnya ada relevan. Bappenas menyelaraskan rencana pembangunan dengan prioritas dan tujuan nasional Indonesia. Lembaga ini mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi penduduk dengan fokus pada sektor-sektor yang berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Bappenas melakukan analisis dan penelitian menyeluruh untuk memastikan rencana-rencananya relevan dengan konteks dan tantangan negara. Selanjutnya ada time bound. Bappenas merumuskan rencana pembangunan jangka menengah dan yang umumnya berjangka waktu 5 tahun. Dikenal sebagai rencana pembangunan jangka menengah nasional. Rencana ini menetapkan target dan waktu yang spesifik untuk mencapai tujuan pembangunan. Lembaga ini secara teratur mengevaluasi kemajuan yang dicapai terhadap target rencana dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Di sini saya menampilkan tabel analisis EVAS. Faktor lingkungan eksternal. Yang pertama, kekuatan Bappenas. Yang subisi, dukungan kebijakan pemerintah, pertumbuhan ekonomi yang stabil, potensi sumber daya alam, dukungan internasional dengan subtotal dengan bobot 0,97 dan dengan nilai 1,36. Yang kedua ada kelemahan Bappenas dengan subisi ketidakpastian politik, perubahan iklim global, tantangan lingkungan, kesenjangan regional. Dengan subtotal bobot 0,68 dan nilai 2,24 dengan nilai akhir EVAS dengan bobot 1 dan nilai 5,6. Dan di sini saya juga menampilkan tabel analisis IFAS. Faktor lingkungan internal.
Yang pertama, kekuatan Bappenas dengan subisi pengalaman dan keahlian, jaringan kemitraan, kemudahan mengakses data informasi tentang situasi Indonesia, keterbukaan terhadap inovasi, dengan subtotal dengan bobot 0,63 dengan nilai 2,59. Yang kedua, ada kelemahan Bappenas. Kendala dengan subisi, kendala birokrasi, keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, perubahan kebijakan yang cepat. Dengan subtotal dengan bobot 0,47 dan nilai 1,31. Dan nilai air IFAS dengan bobot 1 dan nilainya 3,9. Selanjutnya, interpretasi nilai EFAS dan IFAS. Dengan nilai IFAS 3,9 yang artinya strategi yang diterapkan Bappenas RI saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan pelayanan perencanaan pembangunan di Indonesia, dan nilai EFAS 5,46 yang artinya strategi yang diterapkan Bappenas RI saat ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memberikan pelayanan perencanaan pembangunan. Selanjutnya, kuadran strategi SWOT. Selanjutnya, strategi dan metrik SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu pengalaman dan keahlian. Bappenas memiliki tim yang berpengalaman dan ahli di bidang perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, dukungan kebijakan pemerintah. Bappenas mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya ada weakness, yaitu keterbatasan sumber daya. Bappenas mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. Pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi yang stabil memberikan peluang bagi Bappenas untuk mengembangkan program pembangunan. Selanjutnya, strength, yaitu ketidakpastian politik. Ketidakpastian politik dapat mempengaruhi stabilitas kebijakan dan kontinuitas perencanaan pembangunan. Selanjutnya, weakness, yaitu kendala birokrasi. Bappenas mungkin terkendala oleh birokrasi dan prosedur yang kompleks. Yang kedua, tantangan lingkungan. Indonesia menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan seperti deforestasi dan polusi air. Dengan total bobot 1 dan nilai 3,80. Selanjutnya ada balance scorecard. Vision and strategy. Di customer ada perspektif pelanggan. Yang kedua, kepuasan pemangku kepentingan survei. Kepuasan pemangku kepentingan termasuk pemerintah, lembaga, swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Di bagian internal ada perspektif proses internal. Pengembangan kebijakan, jumlah kebijakan yang berhasil diimplementasikan dan berdampak positif pada pembangunan nasional. Di learning growth ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia, tingkat partisipasi dalam pelatihan dan pengembangan staf Bappenas. Dan yang terakhir di finansial ada perspektif keuangan. Dan yang kedua, anggaran operasional, total anggaran yang dialokasikan untuk program-program pembangunan. Selanjutnya, implementasi strategi. Implementasi dalam strategi kualitas perencanaan oleh Bappenas RI menerapkan teori menurut para Suraman, Berry, dan Zenmal yang meliputi beberapa dimensi, yaitu bukti langsung atau tangibles. Yang kedua ada kehandalan atau reliability. Ketiga ada daya tangkap atau responsiveness. Yang keempat ada jaminan atau assurance. Yang kelima empati. Hal di atas sejalan dengan kualitas perencanaan nasional yang diberikan oleh Bappenas RI sebagai organisasi publik, serta peningkatan dalam kualitas perencanaan Bappenas RI ini sudah diterapkan sesuai dengan standar kualitas pelayanan. Yang terakhir ada evaluasi 5.0.
dalam Bappenas RI. Yang pertama, transparansi program perencanaan pemerintah yang mudah diakses secara online. Yang kedua, meningkatkan kualitas perencanaan. Dan yang ketiga, inovasi dengan energi baru terbarukan. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.